hampir semua standar yang di setiap negara itu untuk sektor telekomunikasi merefer ke standar internasional. Kalaupun ada yang membuat standar sendiri, isi di dalamnya itu bisa dibilang tidak banyak yang berubah dengan standar internasional. Asesmen itu termasuk bagian yang penting ya, Mas, terutama untuk menjamin bahwa pengujian yang masih berlangsung di suatu negara yang diakui oleh RRA, kalau dalam hal ini Korea Selatan, mereka tetap terjaminlah kualitasnya masih sesuai, dia masih memenuhi standar, lalu metode yang dipakai masih sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi di acara Signal, Suara Digital Nasional. Podcast yang akan membahas mengenai digitalisasi yang ada di Indonesia. Bersama saya, host yang belum terkenal pastinya, Mas AA. Dengan tema podcast pada hari ini yaitu Training di Korea Testing and Research Institute. Saat ini sudah bersama saya narasumber yang kompeten di bidangnya yaitu Mas Muhalmar GGMU. Yeah. Dan Mas Miftah Adi. Oke. Musangki. Untuk pembukaan di awal-awal mungkin kepada Mas Miftah Adi dulu ya. Ya, boleh Mas. Ini masih suasana awal tahun nih Mas. Kira-kira bagaimana kondisi lab di awal tahun ini? Apakah sudah mulai rame, sudah mulai sibuk atau masih santai-santai sejenak menutup akhir tahun kemarin? Boleh diceritakan? Kalau di awal tahun ini kebetulan khususnya di lab saya IMC itu udah mulai rame sih Mas. Kalau dibandingin sama Desember kemarin jauh lebih rame sekarang, cuma memang nggak serame di bulan November gitu. Mungkin November itu emang orang-orang tuh kejar target biar bisa launching di awal tahun. Nah ini mungkin kalau yang mereka kemarin belum sempat pengujian, mereka ngujiin sekarang. Nah, ini cukup ramai juga sih sekarang sih. Oh, biasanya produk-produk itu launching di awal tahun ini ya Mas ya? Iya betul, awal tahun tuh target mereka launching biasanya. Oh, jadi awal tahun target mereka launching, di akhir tahunnya mereka pengujian terlebih dahulu ya di kita ya? Pengujian. Oke. Yang selanjutnya untuk mungkin Mas Muhalmar ya, untuk Mas Adi juga bisa. Belum lama ini kan Mas Almar dan Mas Adi itu berkunjung ya ke Korea Selatan ya terkait training di Korea Institute. Itu apa aja tuh Mas kegiatannya? Kan nggak mungkin kan nonton K-pop kan, atau mau nonton Blackpink atau BTS gitu kan, nggak mungkin Mas. Apa ada keinginan buat nonton Blackpink atau mungkin ada yang sesuatu yang penting di sana Mas, bisa diceritakan? Jadi gini, ke Korea Selatan itu kan kurang lebih di pertengahan di awal September. Jadi di awal September. Nah, itu kurang lebih dari sekarang itu hampir 6 bulan, udah setengah tahun. Jadi tujuan ke Korea Selatan itu adalah dalam rangka training hands on dalam kerangka MRA, Mutual Recognition Arrangement. Jadi itu kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia, di mana Korea Selatan itu ini oleh RRA dan Indonesia itu oleh DJID. Nah, kerjasama ini bentuknya itu bentuk pengakuan hasil uji antara laboratorium di kedua negara. Dan jadi untuk memahami standar-standar apa yang diterapkan di Korea Selatan, seperti itu. Jadi kita sebagai laboratorium yang ada di Indonesia, untuk dapat diakui hasil ujinya di Korea Selatan, tentunya harus mengikuti standar yang berlaku di Korea Selatan. Nah, kami melakukan training ke sana itu untuk memahami standar apa sih yang diterapkan di Korea Selatan itu. Apakah sama dengan standar yang kita terapkan di sini? Kalau misalnya ada perbedaan, perbedaannya apa?
Itu yang kita itu yang kita pelajari Oh, di sana. menarik juga ya Mas. Nah ini kita belajar untuk menerapkan standar yang ada di sana. Itu dalam arti ketika ada produk atau eh, aplikan dari Korea itu untuk menguji di kita untuk untuk mengikuti standar mereka gitu Mas. Apa gimana? Jadi gini, di setiap negara itu punya standar masing-masing untuk satu produk. Dalam hal ini kalau kita bicara telekomunikasi, ya produk telekomunikasi. Nah, Indonesia menerapkan standar untuk produk telekomunikasi yang akan digunakan di Indonesia. Begitu pula dengan Korea Selatan. Nah, masing-masing negara ini punya perbedaan standar tentunya. Tapi perbedaan ini bisa dibilang bisa dibilang tidak signifikan. Kenapa saya bilang tidak signifikan? Karena standar Korea Selatan dan standar Indonesia itu merefer atau mengacu ke standar internasional. Tapi meskipun sama-sama mengacu, karena ini berbeda, karena ini diterapkan di setiap negara masing-masing, pasti akan ada perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang bagaimana, itu yang salah satunya kami pelajari di sana. Jadi materi training kami di sana seperti itu. Di samping itu kita selain training terkait standar ini, tentunya kita juga belajar bagaimana sih proses sertifikasi perangkat telekomunikasi atau produk telekomunikasi di sana. Karena kita tahu sendiri proses sertifikasi itu berdasarkan dari hasil uji. Hasil uji itu ya pengujian yang dilakukan, hasil dari pengujian yang dilakukan oleh sebuah laboratorium berdasarkan standar yang berlaku. Kalau di Korea ya pastinya standar Korea. Jadi saat ada produsen yang atau manufaktur yang ada di Indonesia pengen memasarkan produknya ke Korea Selatan, artinya produk yang dia pengen pasarkan itu harus memenuhi standar. Standar apa? Standar yang ada di Korea Selatan. Nah, standar yang ada di Korea Selatan ini. Nah, makanya karena udah ada kerjasama, artinya pengujian yang dilakukan dengan standar Korea Selatan itu bisa dilakukan oleh lab di Indonesia. Lab di Indonesia. Tapi lab Indonesia ini tentunya harus tahu standar itu, dan itu tujuan kita ke sana. Oke. Luar biasa. Oke, untuk Mas Adi, kalau mendengar tadi ya penjelasan dari Mas Muhalmar, itu kan sangat kita berilmu lah, maksudnya untuk belajar lah di sana. Nah, sudah sejauh atau secanggih apa sih Mas lab yang ada di Korea sana? Apakah ada perbedaan dengan lab kita secara teknis? Kalau secara fungsional di sana, terutama waktu itu pertama kan kita belajar EMC itu. Kalau EMC sebagian besar peralatannya baik dari merek lalu fungsi hampir sama sih dengan yang kita miliki. Jadi sebenarnya peralatan yang kita miliki sudah oke lah, setara dengan lab-lab lain. Paling dia ada penambahan-penambahan yang dia itu sifatnya untuk improvement atau bisa juga sebagai efektivitas. Contohnya waktu itu tuh saya lihat ada proyektor di bawah lantai chamber. Dia proyektornya itu nyorot ke dinding. Yang disorotin sama dia itu adalah spektrum atau EMI receiver yang ada di control room. Jadi fungsinya sebagian perangkat biasanya tuh waktu diuji dia itu mengalami emisi yang tinggi sehingga perlu disetting oleh aplikan. Nah, kalau info dari mereka, jadi ketika mereka meminta aplikan atau pelanggan untuk setting, si aplikan itu bisa tetap stay di dalam sekaligus langsung kita ambil data. Jadi langsung kelihatan ternyata masih tinggi ya, jadi kita bisa stop dulu, langsung lanjut perbaikan lagi atau gimana gitu. Nah, itu yang belum kita
terapin di kita? Apa sudah diterapkan di Ya itu lab kita belum punya sih, cuma itu mungkin sifatnya karena mereka mungkin loadnya mungkin sangat tinggi atau apa dan mengedepankan efektivitas dan kecepatan, makanya mereka daripada orangnya keluar dulu lalu tutup chamber baru di run lagi, mendingan jadi mereka tetap stay di dalam, udah tahu oh ternyata hasilnya udah bagus nih gitu atau apa gitu. Wah, lumayan luar biasa ya Korea. Oke, Mas Salmar, untuk Ya. selanjutnya melihat tadi penjelasan dari Mas Miftadi ya Mas, terkait kecanggihan lab di Korea Selatan, kira-kira ada hal nggak sih atau ada sesuatu yang bisa kita terapkan Mas di lab kita Mas, setelah melihat dari kecanggihan laboratorium di Korea? Mungkin yang pertama itu kita tahu bahwa kita semua tahu ya bahwa Korea Selatan itu salah satu negara yang sangat maju di bidang teknologi, utamanya teknologi telekomunikasi. Kita tahu bahwa manufaktur yang ada di Korea Selatan itu menjadi leading manufaktur yang ada di dunia saat ini. Nah, kemudian yang mesti kita lihat bahwa manufaktur itu leading, Korea Selatan itu menjadi salah satu negara dengan kemajuan teknologi yang paling paling besar di dunia saat ini, tentunya disokong oleh hal-hal seperti ekosistem laboratorium, kemudian regulasi, kemudian penerapan standar-standar dan sebagainya. Nah, kalau tadi pertanyaan adakah yang bisa dicontoh, ya saya rasa semua bisa dicontoh, karena untuk jadi seperti yang sekarang ini, Korea Selatan itu tidak hanya bisa tidak semudah yang orang ini ya, sama halnya dengan dimana mereka tadi kan ini ya K-pop ya K-pop Yes. ya K-pop. Jadi K-pop itu terkenal nggak langsung terkenal, Yes, butuh betul. proses. Dan ya di bidang teknologi telekomunikasi, di bidang pengujian ya tentunya butuh proses, sama dengan kita. Jadi harapannya dengan adanya kerjasama dengan Korea Selatan, paling tidak kita bisa melihat dan mencontoh apa yang mereka lakukan, tidak benar-benar mencontoh ya, tapi melihat bagaimana proses mereka menjadikan manufaktur mereka menjadi leader manufaktur di dunia, kemudian menjadikan negara mereka sebagai salah satu negara dengan teknologi dengan negara yang besar di bidang teknologi, utamanya telekomunikasi. Seperti itu sih. Kalau untuk Mas Salmar, kalau untuk bisnis proses di sana, alur proses dari awal masuk sampai pengujian, apakah ada perbedaan antara lab di Korea Selatan dengan di kita? Saya rasa sih sama ya, sama. Kenapa saya bilang sama? Karena semua laboratorium di dunia ini, termasuk di Korea Selatan dan Indonesia, itu tentunya harus terakreditasi 17025, dan akreditasi 17025 yang diadopsi ini ya ada proses-proses itu, ada tahapan-tahapan pengujian. Nah, yang sekarang yang yang kita perlu contoh adalah sejauh mana mereka atau sebagaimana mereka menerapkan 17025, menerapkan ruang lingkupnya, kemudian mengembangkan ruang lingkupnya tidak hanya dengan standar-standar yang mereka miliki, tapi bisa mengakomodir
standar-standar di luar mereka, bisa standar Indonesia, standar negara dan standar-standar lainnya, sehingga secara ini kemampuannya benar-benar semakin besar seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya ini menarik nih ya, teman-teman IDTH, pembahasan kali ini. Waduh. Untuk selanjutnya untuk Mas Miftadi, Iya. Mas, kalau yang saya lihat ya, mereka itu melakukan asesmen laboratorium itu 1 sampai 2 tahun dalam setahun. Iya, betul. Nah, Itu sampai 2 kali. Iya, 1 sampai 2 kali dalam setahun. Nah, itu untuk menjamin mutu dari laboratorium mereka. Nah, menurut Mas Adi nih, seberapa penting sih asesmen berkala seperti ini, terutama untuk ya di IDTH sendiri sih, Mas? Kalau menurut saya asesmen itu termasuk bagian yang penting ya, Mas, terutama untuk menjamin bahwa pengujian yang masih berlangsung di suatu negara yang diakui oleh RRA, kalau dalam hal ini Korea Selatan, mereka tetap terjaminlah kualitasnya masih sesuai, dia masih memenuhi standar, lalu metode yang dipakai masih sesuai, lalu juga apabila mereka melakukan pengujian, kaidah-kaidah apa yang harus dipenuhi mereka masih memenuhi, dan dapat dibuktikan dengan dokumen yang terdata lah gitu. Dalam hal ini menurut saya 1 sampai 2 kali dalam setahun merupakan angka yang tepat sih. Maksudnya kalau bisa sih kita juga pengen melakukan hal itu di Indonesia, menerapkan ya. Terutama kalau dalam hal ini kan RRA, mungkin kalau di Indonesia oleh DJID. Jadi lab-lab yang diakui bisa dicek lah, dipantau lah oleh DJID, sehingga kualitasnya, mutunya, atau hasil pengujian yang dilakukan oleh lab di Indonesia tuh udah sesuai lah gitu, bagus. Kalau sekarang itu untuk asesmen itu per berapa ya, Mas? Maksudnya kalau tadi Mas Adi bilang mungkin bisa dicontoh di Indonesia sendiri. Untuk di Indonesia sendiri memang asesmen itu setiap berapa kali dalam setahun atau berapa kali dalam beberapa tahun? Sepengetahuan Mas Adi. Kalau setahu saya, kalau oleh KAN sih ya, yang oleh KAN itu 5 tahun Pak ya, 5 tahun sekali itu kita di asesmen oleh KAN 5 gitu. tahun sekali. Cuma gini, 5 tahun sekali untuk akreditasi ya, reakreditasi itu 5 tahun sekali ada asesmen. Kemudian di tiap tahunnya itu, tiap per 2 tahun itu ada asesmen atau surveillance ya, surveillance. Nah, paling tidak dalam satu rentang akreditasi yang 5 tahun itu, kita itu di akses itu kurang lebih 3 kali 4 kali ya, 4 kali di Dalam akses ya. range 5 tahun Iya. itu 3 kali sampai 4 kali di asesmen. Jadi asesmen itu kan asesmen surveillance itu itu sebagai bagian dari menjaga menjaga bahwa laboratorium ini sudah menerapkan standar kompetensi penyelenggaraan laboratorium pengujian. Jadi menjamin mutu dari sebuah laboratorium, pengujian dari sebuah laboratorium seperti itu. Oke. Nih gimana nih teman-teman nih? Paham nggak? Ini tambah puyeng kayaknya nih, Mang. Iya. Oke, mungkin Mas Almar lagi ya, Mas. Ya. Ini saya kan sebagai orang awam, Mas, apalagi background saya bukan di bidang teknis gitu kan, Mas. Kalau melihat training kemarin itu, saya melihat standar Korea itu terkait akan SAR ya, terutama menggabungkan pendekatan dari Eropa dan Amerika. Dengan melihat Korea menggabungkan 2 pendekatan standar besar tersebut, kira-kira apa bisa menjadi referensi nggak buat IDTH ke depannya untuk paling tidak mempunyai mendekati standar dari Korea Selatan? Bicara standar ya,
standar teknis. Standar teknis itu kita tahu bahwa di setiap negara itu punya nasional standar. Kalau kita lihat di Indonesia itu ada namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Kalau di Korea Selatan itu Korean Standar. Nah, hampir untuk sektor telekomunikasi, hampir semua standar yang ada di setiap negara itu merefer ke standar internasional. Hampir semua standar yang di setiap negara itu untuk sektor telekomunikasi merefer ke standar internasional. Kalaupun ada yang membuat standar sendiri, isi di dalamnya itu bisa dibilang tidak banyak yang berubah dengan standar internasional. Nah, sekarang ini kalau kita melihat standar internasional, kiblatnya itu ada dua, standar Eropa dan standar Amerika. Kiblatnya dua, standar Eropa, standar Amerika. Nah, terkait penggabungan standar di satu negara itu tentunya akan memutuskan dia mau ngikutin kemana, kemudian menyesuaikan dengan kondisi negaranya itu. Sebagai contoh kalau kita ngelihat standar internasional untuk pengujian perangkat, misalnya nih perangkat seluler lah ya, perangkat seluler itu harus diuji, kalau lihat standar internasionalnya harus diuji dalam kondisi minus 60 derajat suhu ruangan, kemudian sampai 40 derajat. Kenapa di standar internasional seperti itu? Ya karena kondisi negara-negara yang di Eropa ya ada kondisi-kondisi ekstrim. Standar internasional. Tapi begitu kita adopsi ke standar Indonesia, yang ada ya nggak ada standar harus diuji di bawah minus berapa, kemudian di atas suhu ruangan 4 sampai 40 derajat dan sebagainya. Nah, itu jadi kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa standar nasional yang ada di setiap negara itu tentunya akan melihat itu. Kalau memang kondisinya sama dengan standar internasional itu benar-benar sama dengan kondisi negaranya, ya dia akan mengadopsi itu. Itu yang pertama, standar nasional. Kemudian namanya di Korea itu kebutuhannya itu bukan kebutuhan hasil pengujian itu kan untuk sertifikasi ya. Sertifikasinya bukan untuk di dalam negerinya mereka sendiri, tapi ada keluar. Artinya dia butuh juga kemampuan untuk menguji berdasarkan standar-standar lain. Jadi ya dia punya kemampuan menguji berdasarkan standar Amerika. Dia punya kemampuan menguji berdasarkan standar Eropa, standar macam-macam lah. Jadi mereka lebih fleksibel ya untuk penerapan standar. Bukan fleksibel, mereka ruang lingkupnya lebih luas. Kenapa? Yang meminta mereka itu untuk melakukan pengujian itu permintaan untuk melakukan pengujian berdasarkan standar itu ada. Kenapa ada? Karena manufakturnya manufakturnya besar dan pasarnya itu Luas. ke berbagai negara, luas. Kalau di Indonesia saat ini kebutuhannya hanya untuk standar Indonesia. Dalam hal ini Perdir Permen ya. Jadi saat kita buka layanan mungkin sampai saat ini belum ada yang meminta untuk itu. Tapi harapannya manufaktur yang di Indonesia itu bisa berkembang dan sebagainya. Nah, membutuhkan laboratorium punya layanan itu, seperti itu.
Wah, luar biasa. Luar biasa. Tangannya dulu. Oke, untuk sekedar kita apa ya, biar nggak terlalu tegang lah nih, Mas Emang Miftadi. tegang ya? Enggak sih Mas, enggak sih. Fokus. Tapi terlalu untuk Mas Miftadi nih, selama training di Korea itu, budaya kerja apa sih Mas? Gimana sih budaya kerja yang ada di laboratorium Korea? Apakah ada perbedaan dengan kita kan? Kalau saya pernah dengar cerita ya dari rekan kita juga Iya. yang sudah melakukan training di Jepang waktu itu. Itu budaya disiplinnya sangat tinggi untuk di Jepang. Apakah di Korea sama dengan hal itu? Dan apakah kita bisa atau apakah ya ada yang bisa kita diperbaiki lah dari budaya kerja kita kalau melihat bagaimana laboratorium Korea bekerja? Oke. Kalau di Korea sendiri kemarin kan kita sempat ke lab swastanya sama Rapa tuh kayak BRIN kalau di Indonesia. Nah, yang BRIN ini kan yang Rapa ini adalah lab milik negara di sana. Tujuannya buat penelitian atau misal ada teknologi baru itu dicek dulu di situ. Nah, waktu kami ke sana dulu, mereka walaupun lab pemerintah, untuk seragam tuh mereka nggak memakai seragam. Jadi ngantor tuh mereka ya pakai kaos, yang penting pakaian rapi sopan gitu sih. Kalau dari sisi berpenampilan itu mungkin yang beda, tapi kalau dari etos kerja mungkin benar sih yang disampaikan Mas Anwar tadi, dia mirip-mirip sih sama orang Jepang kan di Asia Timur gitu ya. Terus kalau yang beda lagi nih misal di bagian pengujian, waktu itu kan kami pernah ke bagian RF-nya. RF tuh kalau di sana dia satu orang tuh kayak satu bilik sendiri. Jadi di satu bilik tuh ada satu engineer, terus dia punya SPA sendiri, punya climate chamber mini sendiri, terus punya power supply sendiri dan ada laptop dan lain-lain lah. Jadi mereka ketika nguji tuh cukup duduk di situ, dia kebutuhan untuk pengambilan data udah di situ. Betul. Dia sistemnya sih kalau Mas Anwar mungkin nanti lihat, dia mirip kayak di kantor-kantor gitulah yang tiap orang tuh ada laptop, tapi kalau di sana tuh ada SPA, ada itu per climate orang chamber gitu ya, per orang. Kalau yang agak gedean climate chambernya ada, mungkin di satu ruangan nggak sebanyak itulah. Cuma kalau yang mini tiap meja tuh ada. Mungkin bedanya di situ sih. Oke. Masih ke Mas Miftadi ya. Ini mungkin pertanyaan penasaran saya aja sih Mas. Di Korea itu udah ada layanan 6G belum sih Mas? Nah, kira-kira kapan nih kita Indonesia tuh kalau dengar kabar angin gitulah, maksudnya bisa menerapkan 6G di Indonesia? Kalau kemarin kita di Rapa tuh kebetulan dia nyampein juga tuh ada laboratorium yang dipakai lagi buat pengembangan 6G. Jadi di mereka memang belum menerapkan 6G sekarang. Namun lagi diteliti, salah satunya melalui lab milik Rapa itu. Nah, kalau saya cek di berita-berita, kalau mereka tuh akan mengaplikasikan 6G di negaranya mulai tahun 2028. Kalau di Indonesia mungkin harapannya sih nggak jauh juga dari itu ya. Walaupun di kita 5G ini baru mulai gencar, semoga sih pengembangan 6G-nya cepat juga gitu. Benar. Gimana nih teman-teman? Iya pastinya. Ini udah berapa menit nih Mas Safian nih? Kayaknya kirain udah 2 jam. Oke, Mas Muhammad mungkin ini terakhir ya Mas ya. Terakhir sebagai penutup untuk Mas Muhammad, kalau melihat hasil dari training di Korea ini Mas, dan melihat fasilitas dari mereka juga, yang mana bagaimana pengujian di sana berjalan, menurut Mas Muhammad nih, bagian manakah yang realistis untuk dapat langsung diterapkan di IDTA sendiri Mas? Baik itu mungkin di bagian pelayanannya, di bagian depannya kah, atau di bagian pengujiannya kah? Apa yang
kira-kira bisa kita ambil bawa pulang di Indonesia? Apa yang mau diambil di Bogor? Kemarin sih nggak ada yang diambil. Jadi gini, kalau bicara terkait dengan apa ya, ini kan kita bicara terkait dengan pengujian ya, laboratorium yang ada di sana ya. Mungkin sebagai informasi, jadi laboratorium telekomunikasi di sana itu kurang lebih 70 70 lah laboratorium. 70. Banyak ya, kita cuma 10 ya. Kita itu ada 12-an ya, 12 lab. 12 lab. Nah, kalau kita mau lihat saya mencoba berhitung kasar bahwa jumlah perangkat telekomunikasi itu akan berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Jumlah perangkat telekomunikasi akan berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Kita tahu bahwa Korea Selatan itu kurang lebih 70-an juta ya kalau nggak salah. Penduduknya kita 250 juta. Nah, jumlah perangkat telekomunikasi yang semakin banyak artinya membutuhkan pengujian yang semakin banyak, membutuhkan laboratorium semakin banyak. Artinya apa? Sebenarnya dengan membandingkan dengan Korea, jumlah laboratorium kita yang ada di Indonesia itu masih jauh dikatakan cukup atau memadai. Artinya apa? Artinya penerapan standar itu bisa dibilang belum optimal. Bisa dikatakan begitu ya, Nah, gimana caranya buat seperti ya, minimal seperti mereka ya. Nah, seperti ya tentunya kita melihat apa saja yang mereka lakukan, dan itu apa yang mereka lakukan itu tidak bisa dalam sekejap mata, itu butuh waktu. Dan saya waktu itu sempat menanyakan, kalau melihat kebetulan yang memberikan training, yang mengajak kami diskusi di sana itu sudah melihat kondisi ekosistem laboratorium di Indonesia, dan saya sempat menanyakan kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, saya kan sempat menceritakan juga ya, itu Korea Selatan itu ada di tahun berapa? Tahun berapa? Jadi mereka sempat menyampaikan bahwa dengan melihat kondisi Indonesia saat ini, itu Korea Selatan itu ada di tahun 2012-an. Sih. 14 tahun. Nah, artinya apa? Untuk sampai ke level Korea Selatan yang saat ini, kita paling tidak butuh waktu 13 tahun. 13 tahun. Itu kalau berjalan dengan semestinya. Bisa sabar kan? Liverpool 32 tahun. Kalau itu sih, kalau buat fans itu nggak ada masalah. Oh iya. Kalau buat fans yang ini nih, yang baru berapa, itu udah. Oke, Mas Almar, Mas Miftadi, terima kasih sudah membagi ceritanya tentang training di Korea Selatan. Bagaimanakah kita bisa mungkin mengadopsi terkait budaya kerja, terkait kecanggihan atau teknologi yang ada di Korea Selatan ya. Semoga kedepannya IDTH bisa paling tidak menyamai dengan laboratorium di Korea Selatan. Oke. Bagi IDTH fans yang ingin mengetahui atau mengetahui informasi mengenai IDTH, bisa main-main ke website kita di sini, dan bisa by phone di call center yang ada di sini juga, dan email
mungkin ada di sini juga. Oke, dengan berakhir pula podcast Signal pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.